feminine, a little bit naughty, holds up my stockings. Those are... Di video kali ini gue akan menceritakan lagi sebuah alur cerita film yang berjudul Secret Life of a Single Mom. Film ini dirilis pada tahun 2014. Nah, film ini cocoknya buat kalian para cowok yang udah nikah, akan tetapi masih saja suka selingkuh. Akibatnya bisa kayak di film ini. Kalau begitu nggak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam alur filmnya. Namun sebelum itu alangkah baiknya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang mamah muda cantik bernama Delaine, atau kita panggil saja dengan nama Adele biar lebih gampang. Tak lama si mamah Adele ini mendapatkan sebuah telepon dari suaminya yang bernama Robert. Si Robert mengatakan jika ia akan menunda pulangnya beberapa hari lantaran masih ada beberapa kerjaannya yang belum selesai. Nah, si Adele ini memaksa suaminya agar pulang di saat Halloween nanti. Si Robert menjawab jika ia akan pulang ketika pekerjaannya telah selesai. Si Robert pun langsung menutup teleponnya. Sepertinya si Robert ini nggak ada waktu untuk keluarganya. Bahkan ia tak sempat untuk mendengarkan suara dari anak-anaknya. Dan inilah awal mula dari keretakan rumah tangga mereka. Di malam harinya tiba-tiba si Adele mendapatkan sebuah panggilan telepon dari seorang wanita. Wanita tersebut menanyakan keberadaan si Robert. Dan si Adele pun menanyakan ada keperluan apa kepada wanita tersebut. Akan tetapi telepon tersebut langsung ditutup. Si Adele langsung menelpon kembali nomor yang menelponnya tadi. Dan ternyata nomor tersebut berasal dari sebuah bar. Sepertinya si Robert ini telah berselingkuh bersama wanita dari bar tersebut. Tak lama si Adele pun menelpon si Robert. Ia mengatakan kalau pacarnya baru saja menelpon. Hal itu pun membuat Robert was-was. Dan ia pun mengatakan jika ia akan pulang ke rumah. Di keesokan harinya mereka pun bertengkar di dalam mobil. Namun si Adele ini masih memaafkan si Robert. Dan ia pun memberinya jatah bercocok tanam di malam harinya. Singkat waktu di pagi harinya, si Adele merasakan nyeri pinggang lantaran semalam ia habis 10 ronde dengan si suaminya. Ia pun bercerita dengan temannya. Nah, temannya memberinya saran agar si Adele ini mendatangi dokter akupuntur. Singkat cerita, si Adele ini telah diobati oleh si dokter yang bernama Graham. Dan si dokter pun bilang kalau penyakitnya dikarenakan stres yang berlebihan. Dan si Adele disuruh untuk datang lagi minggu depan. Namun belum seminggu si Adele telah mendatangi klinik tersebut. Dan ia pun langsung curhat kepada si dokter. Ia mengatakan kalau suaminya telah berselingkuh. Si Adele juga bilang kalau si dokterlah yang pertama kali ia curhatin. Dan si dokter pun langsung mengeluarkan sepikan mautnya yang membuat si Adele merasa ada yang perhatian kepada dirinya. Singkat cerita, si Adele pun ngaca kalau bodinya masih mantep. Wah, ini emang mantep banget guys. Saat mau tidur si Adele ngehalu kalau dirinya lagi bercocok tanam sama si dokter. Dan di keesokan harinya si Adele mendatangi lagi dokter tersebut. Si Adele mengatakan jika dirinya sudah semakin membaik. Si dokter pun bilang kalau si Adele harus menghilangkan rasa stresnya agar rasa sakitnya bisa hilang. Lalu si dokter pun memberanikan diri untuk bertukar oksigen. Dan adegan selanjutnya pun pasti sudah bisa ditebak. Singkat cerita, si Adele menerima telepon dari suaminya. Ia mengatakan jika baju kerjanya ketinggalan. Padahal si Adele sudah menggantinya dengan warna yang lain. Namun tetap saja si Robert menyalahkan si Adele. Hal ini pun membuat si Adele bete. Nah, sekarang kan sudah ada si dokter yang selalu membuatnya nyaman. Hingga pada akhirnya si Adele ini selalu diajak sama si dokter untuk ke hotel istirahat selama 3 jam. Dan di keesokan harinya si Adele pun curhat ke temannya jika ia puas bercocok tanam dengan si dokter. Dan sekarang si Adele merasa lebih baik dan bahagia. Namun temannya menyarankan agar si Adele ini lebih memikirkan masa depan anaknya. Di malam harinya Robert merasa engas ketika melihat bodi si Adele yang makin mantap. Namun tiba-tiba si Adele ini menolak. Adele mengatakan jika ia ingin pisah dengan si Robert. Hal itu pun membuat Robert bingung dengan perkataan si Adele karena tidak ada komunikasi sedikitpun tentang masalah perceraian. Dan si Robert hanya bisa diam. Lalu dia pun menyuruh si Adele untuk tidur di ruang tamu lantaran kasur tersebut ia yang membelinya. Di pagi harinya si Adele curhat lagi ke temannya kalau dia sudah fix mau pisah sama si Robert. Akan tetapi si Adele nggak ngasih tahu kepada temannya jika dia sudah punya cowok baru karena ia takut ketahuan sama si Robert. Dan si Adele akan dijauhkan dari anak-anaknya. Namun temannya lebih takut terhadap perkembangan anak-anaknya. Si Adele mengatakan jika ia akan memberitahu anak-anaknya dengan sangat hati-hati. Dan benar saja di malam harinya anak laki-lakinya tidak mau kalau orang tuanya berpisah. Dan si anak laki-laki itu menganggap kalau ibunya itu sangat jahat kepada ayahnya.
Namun si anak perempuan masih saja ngebela ibunya. Suatu hari setelah perpisahan dengan suaminya, si Della mengajak anak-anaknya untuk bermain di sebuah mall. Di sana ia bertemu dengan temannya yang bernama Sarah. Lalu mereka pun mengobrol. Dan ternyata si Sarah ini sudah tahu kalau si Adele lagi proses perceraian dengan suaminya. Dan si Sarah ini juga bertanya kepada si Adele, apakah si Adele ini sudah punya cowok gantinya si Robert. Dengan pede sekaligus semangat, si Adele mengatakan ciri-ciri cowok yang sedang dekat dengannya. Secara mengejutkan, Sarah dapat menebak jika pria tersebut bernama Graham. Hal itu pun membuat si Adele kaget. Dan si Sarah ini ngejawab kalau Graham sudah punya 3 anak dan sekarang nambah 1 lagi dari pacarnya. Dan pacarnya ini adalah teman si Sarah. Namun si Adele ini seperti nggak percaya kepada si Sarah dan ia akan menanyakan kepada si Graham. Si Adele pun pulang ke rumahnya dengan hati yang sangat hancur karena udah melepas si Robert dan ternyata si Graham ini merupakan seorang fuckboy. Si Adele pun langsung mendatangi rumah si Graham dan meminta penjelasan dari Graham. Dan si Adele pun merasa menyesal telah meninggalkan suaminya. Singkat cerita, si Adele pun berjalan-jalan dengan temannya agar bisa move on dari si Robert dan si Graham. Teman-temannya pun menyarankan agar si Adele mencari pasangan secara online. Namun open jangan terlalu mahal, cukup 250.000. Si Adele ini mengatakan kepada teman-temannya kalau dia tidak ingin hubungan yang biasa-biasa aja, yang cuma ketemuan di hotel, mantap-mantap, bayar lalu pulang. Tapi si Adele ini ingin cowok yang benar-benar langsung ngajak nikah. Ya kalau jatah mah dikasih katanya. Namun temannya terus memanas-manasin si Adele kalau dia harus berani kencan sama cowok meskipun harus bercocok tanam. Pada saat pertama kali bertemu, kalau perlu mah 10 kali ketemuan 10 kali bercocok tanam. Di malam harinya si Adele ini kepo lalu ia pun membuat akun. Dan dia pun melihat beberapa cowok. Ya taulah kurang lebih kayak om-om gadun gitu, hehe. Dan di pagi harinya si Adele cerita kepada temannya kalau ada beberapa cowok yang udah saling chatan. Namun si Adele ini masih saja ngebandingin dengan si Graham. Dan temannya pun bilang kalau si Adele harus berhenti membanding-bandingkan semua cowok dengan si Graham. Dan di malam harinya si Adele pun langsung berdandan dengan sangat cantik lantaran ia mau bertemu dengan seorang cowok dari situs tersebut. Singkat cerita, si Adele pun udah nungguin di tempat mereka janjian. Ternyata si cowok ini nggak datang juga. Si Adele pun pulang dengan rasa kecewa. Lalu ia pun membuka lagi laptopnya dan ternyata dia mendapatkan sebuah pesan dari seorang pria yang bernama Duke. Si Duke ini menyukai tipe wanita seperti Adele yang tegar dalam bercocok tanam. Nah awalnya si Adele ini nggak terlalu peduli dengan pesan si Duke. Di keesokan harinya si Adele melihat lagi pesan dari si Duke. Di sini si Duke pun memberikan nomor kontaknya dan akhirnya si Della pun langsung menelpon si Duke. Dan di sini Adele bilang kalau dia pun penasaran maksud dari pesannya. Si Adele bertanya apakah orang sepertinya ini adalah tipenya. Nah tipe si Duke ini bercocok tanam dengan sensasi yang berbeda. Ya intinya bercocok tanam dengan kekerasan. Si Duke ini lebih suka kalau cewek melakukan apa yang dia ucapkan. Di pagi harinya teman si Adele pun heran kenapa si Adele mau-maunya dimentori hal-hal seperti itu. Namun si Adele ngejawab dengan memberinya kontrol bercocok tanam akan membuatnya bisa menahan diri. Si Adele pun bilang jika ada janji dengan seorang berondong yang bernama Piton. Nah nanti yang si Duke bilang kepada si Adele bakal si Adele praktekin kepada si Piton. Singkat cerita si Adele pun menitipkan anak-anaknya kepada si Robert. Lalu dia pun mulai menelpon dengan si Duke. Nah si Duke pun menyuruh si Adele untuk menggambarkan dirinya dengan pembawaan seperti bikini hitam. Lewat pembicaraan telepon si Adele disuruh melihat ke jendela dan membuka semua yang ia kenakan. Nah pada awalnya si Adele ini menolak karena takut ada yang melihat. Si Adele pun kembali ke obrolan dan pada akhirnya si Adele pun membuka semuanya. Singkat cerita anak Adele pun sudah pulang dan terlihat si Adele sedang bersama anak-anaknya. Si Adele pun menyuruh anak-anaknya untuk segera tidur lantaran ia mau ketemuan dengan si berondong yang bernama Python. Singkat cerita si Adele ini akhirnya bertemu dengan si Python. Mereka pun mengobrol dan terlihat mereka sangat cepat akrab. Dan si Python ini memang suka kencan dengan wanita STW karena goyangannya yang sungguh sangat mantap. Nah karena si Adele ini sudah diajari sama si Duke, si Adele langsung menegur si Python. Soalnya baru ketemu udah main apem. Akhirnya si Python pun meminta maaf
dan gak akan ngulangi lagi mainin album tanpa persetujuan Adele. Nah dari situ si Adele merasa ilmu dari Duke ini sangat bermanfaat agar pasangannya tunduk kepada si Adele. Terlihat suaminya juga berada di kafe tersebut. Si Robert melihat mereka berdua sedang berpacaran dan si Robert ini menyuruh Adele untuk menemuinya. Lalu di keesokan harinya si Robert marah kepada si Adele karena si Adele ini malah pacaran dengan pria yang jauh lebih muda darinya. Dan si Robert tidak ingin anak-anaknya melihat semuanya. Si Adele pun menjawab dengan sedikit ngegas jika ia tetap melakukan tugasnya sebagai seorang ibu. Setelah bertemu dengan suaminya, si Adele menceritakan hal ini kepada si Duke. Si Duke pun merasa bangga kepada si Adele. Sekarang sudah bisa tegar menghadapi suaminya dan bisa menahan rasa engesnya dari sang berondong tersebut. Adele juga bilang kalau dia merasa ribet karena harus mengurus anak-anaknya yang membuat waktu kencannya dengan si Peyton gak bisa berlama-lama. Si Duke pun menjawab jika dia tak suka dengan wanita yang gampang mengeluh. Soal anak mah gampang, tinggal dititipin pada baby sister. Di sini Duke meminta Adele agar berlutut dan meminta maaf, dan konyolnya si Adele itu nurut begitu aja. Sir, will you please forgive me? For what? Lalu Duke memberi tugas kepada Adele, yaitu mendatangi sebuah tempat seperti pasar kembang. Bersama si Peyton, si Adele harus nunjukin jika dia lebih berkuasa dalam hal bercocok tanam. Singkat waktu Adele dan Peyton mendatangi sebuah pasar kembang. Mereka pun langsung bercocok tanam dan si Adele berkuasa penuh dalam aksi cocok tanam tersebut. Di keesokan harinya si Adele meminta foto si Duke karena selama ini si Adele belum juga melihat wajahnya si Duke. Namun si Duke ini tiba-tiba langsung menutup teleponnya. Di malam harinya si Adele pun berkencan lagi bersama si Peyton. Di sini Peyton memberinya sebuah berlian sebagai tanda keseriusan si Peyton kepada dirinya. Di sini Peyton mengajak si Adele dan anaknya untuk berlibur di sebuah danau. Si Adele pun menolak lantaran ia harus bersama anak-anaknya. Lalu si Adele pun pulang sambil mikir kalau dia juga sebenarnya pengen serius sama si Peyton. Cuma sekarang dia lagi ngejalanin misi dari si Duke agar dirinya menjadi wanita yang bisa mengontrol pria sepenuhnya. Setelah itu si Adele pun membuka laptopnya. Tiba-tiba si Duke itu mengirim pap mukanya. Hal itu pun membuat si Adele merasa senang. Nah setelah itu dia pun menjadi lebih bersemangat menjalani hidup. Mereka pun akhirnya janjian untuk saling ketemuan. Sekalian si Adele ini juga ingin belajar bisnis kepada si Duke. Dan singkat cerita si Adele ini sudah sampai di kota Seattle. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Dan di sini terlihat si Adele emang pengen banget kepada si Duke. Si Duke pun menyuruh si Adele untuk mengganti pakaiannya. Adele harus mengganti pakaiannya di hadapan si Duke. Dan si Duke juga melarang si Adele memakai cangcut selama bersamanya. Nah di malam harinya pas si Duke ini lagi kerja, tiba-tiba dia disamperin sama si Adele yang sudah kebelet pengen bercocok tanam sama si Duke. Namun di sini si Duke lagi nggak mood karena lagi pusing sama pekerjaannya. Dia pun langsung ngomong ke si Adele kalau di sini semuanya si Duke yang memerintah, termasuk bercocok tanam. Si Duke juga membuat peraturan kalau si Adele ngomongnya harus tunduk kepada si Duke. Dan di sini si Adele pun bertanya, bagaimana jika ia melanggar peraturan dari si Duke? Dan si Duke pun menjawab kalau dia akan memakaikannya rantai, lalu dibawa keliling ke kompleks seperti hewan peliharaan. Nah di keesokan harinya barulah si Adele ini bercocok tanam sama si Duke. Dan dia ngerasa bahagia banget. Dan di sore harinya si Adele ini berterima kasih kepada si Duke karena telah merubah dirinya dari wanita polos menjadi wanita mandiri yang tangguh. Akhirnya si Adele ini pamit kepada si Duke. Singkat cerita hari Natal pun tiba. Dan akhirnya si Adele ini merayakan Natal bersama anak-anaknya. Dan tentu saja sama si Robert. Di sini Robert mengakui semua kesalahannya. Dan si Robert meminta maaf kepada si Adele. Si Robert ngajakin si Adele untuk balikan. Namun si Adele menolak karena ia telah memutuskan untuk menjadi single mom yang hebat. Dan film pun selesai. Sekian review film singkat yang berjudul Secret Life of a Single Mom. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel.